Poco kayaknya udah mulai masuk ke segmen gaming, gamer hardcore. Ya, mereka baru aja ngeluncurin Poco F4 GT. Smartphone ini menurut gue menjadi flagshipnya dari Poco, tapi bukan flagship secara keseluruhan ya, nggak kayak smartphone Android lainnya. Tapi untuk Poco, smartphone ini udah masuk ke segmen flagship dan juga smartphone gaming dengan performa yang luar biasa. Kita lihat reviewnya, yuk. Gue sendiri udah pakai smartphone ini kurang lebih ya semingguan lah sebelum peluncuran resminya. Dan ketika gue lihat smartphone ini, wah ajib bener ya desainnya. Beda banget dengan HP-HP Poco lainnya yang kelihatan alay gitu desainnya ya. Modul kameranya yang gede, terus warnanya yang gonjreng banget, desainnya yang itu-itu aja. Tapi Poco F4 GT ini malah kelihatannya gaming banget. Warna kuning yang gue dapetin dari smartphone ini cenderung lebih kelihatan premium, nggak kelihatan alay banget, tapi tetap menarik perhatian. Apalagi ada aksen warna hitam dan warna orange di sisi kiri dan kanannya. Dan yang terpenting adalah modul kameranya yang nggak gede lagi. Nggak ada logo Poco yang kayak pamer banget gitu, kalau ini tuh HP Poco. Enggak. Logo Poconya disempilin di bagian bawah, body, kecil ukurannya, dan ada logo 5G juga. Terus di bagian pinggir kameranya ada yang sesuatu berbeda. LED flash sekaligus sebagai lampu senter, tapi bentuknya kayak petir ya. Kayaknya jangan-jangan bareng nih dibikinnya sama film Thor terbaru. Karena logonya petir-petir gitu kan. Dan itu juga mengindikasikan kalau smartphone ini ya secepat kilat gitu ya. Karena secara spesifikasi juga ya latest teknologi lah yang disematkan oleh Poco untuk Poco F4 GT. Secara desain sebenarnya kalau bagian depan sih ya standar-standar aja ya. Layarnya AMOLED 6,67 inci, resolusinya tinggi, dan refresh rate-nya udah 120 Hz. Ini yang menarik. Refresh rate ini tuh ditopang dengan cepatnya prosesor Snapdragon 8 Gen 1, sehingga refresh rate dari layar smartphone ini tuh nggak gimmick. Gimmick dalam artian ya cuman spek aja gitu refresh rate tinggi, tapi secara penggunaan refresh rate-nya beneran aktif buat main game, buat scrolling medsos dan lain sebagainya, aktif di tingkat yang tertinggi. Cuman sayangnya refresh rate-nya itu nggak adaptif kayak Samsung S22 Ultra ataupun Oppo Find X5 Pro 5G dan smartphone flagship lainnya. Ya jelas, memang ini adalah smartphone flagshipnya Poco, tapi ini mah bukan masuk flagship sih, tapi masuknya ke smartphone high-end. Karena nggak semua fitur terbaru dijijalkan di sini, cuman ada fitur-fitur yang penting aja. Hal yang gue suka dari desain smartphone ini justru adalah hadirnya magnetic triggers. Trigger ini tuh beda banget dengan di Asus ROG Phone series, karena ada semacam tombol gitu yang bisa di-slide untuk memunculkan triggernya. Dan ada efek suaranya gitu. Ini simple tapi bikin pengalaman kita tuh makin jauh lebih baik lah ketika pakai smartphone ini. Dan triggernya sendiri clicky. Terus kita juga bisa atur bukan buat urusan gaming aja, tapi juga buat keperluan lainnya. Kayak jadi tombol shutter buat foto, buat video, ataupun buat mengaktifkan fitur-fitur lainnya kayak nyalain center misalnya, atau do not disturb, dan lain sebagainya. Kita ngomongin soal spesifikasinya deh ya sekarang. Udah, soal desain ya overall, ini desain yang unik. Jujur, nggak Poco banget, nggak alay lagi, tapi ini lebih ke keren banget lah. Udah di level tertinggi ya, ini untuk desain dari smartphone Poco. Karena ya, ini beda dari yang lainnya. Smartphone ini kelihatan eye-catching aja. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, jujur, nggak ada keluhan sama sekali gue dengan kemampuan dari Snapdragon 8 Gen 1. Main game, rata kanan udah pasti bisa kita dapetin, karena secara benchmark pun hasilnya udah top of the top lah. Kapan lagi gue pakai smartphone yang skor Antutunya aja udah tembus 960 ribuan ke atas. Ya itu udah kenceng pakai banget gitu.
itu udah top of the top lah, udah nggak ada keluhan sama sekali, udah sangat kencang Snapdragon 8 Gen 1 ini. Ditambah lagi dengan RAM-nya jenis LPDDR5 sebesar 12 GB yang bahkan bisa ditambahin pakai memori expansion sampai 3 GB. Kapan lagi kalian pakai smartphone yang RAM-nya 15 GB? Sebenarnya memori expansion dari smartphone itu kayak nggak ada guna aja gitu. RAM LPDDR5 12 GB pula jauh lebih cukup. Jauh dari cukup lah buat penggunaan sehari-hari apalagi buat gaming. Serta memorinya sendiri 256 GB UFS 3.1 yang read dan write speed-nya udah ngebut pakai banget. Nginstal apapun, nyimpen file apapun, diaksesnya bakal lebih cepat. Dan buka aplikasi game berkali-kali, bergantian, itu udah nggak bakal nge-lag lagi, tanpa jeda lah bisa dibilang. Apalagi ya tadi, refresh rate dari layar smartphone ini udah 120 Hz. Nah, buat gaming, jujur, gue buat nyiksa HP ini, gue mainin banyak game, dan gamenya rata-rata AAA, kayak Apex Legends, COD Mobile, Marvel Future Revolution, PUBG Mobile gue mainin, dan semua game tersebut bisa di-set di grafis rata kanan. Ini yang menarik. Kayak COD Mobile deh, grafis rata kanan, very high, max, itu udah bisa kita dapetin di smartphone ini, dan itu yang tadi gue bilang, FPS-nya tembus 120. Gila sih. Gue biasanya main game CODM, itu refresh rate paling ya 60 FPS rata gitu ya, stabil. Ini kayak dibebasin aja gitu frekuensi frame rate-nya, dan bisa tembus sampai 120 FPS. Asli super smooth banget. Gue main Battle Royale, TDM di CODM, dan game-game lainnya pun ya FPS-nya bisa lebih tinggi, dan refresh rate dari layarnya juga aktif di tingkat yang tertinggi. Nah, buat main game, kita nggak usah lagi neken-neken layar, apalagi buat nembak, buat ngarahin ya musuh gitu ya. Kita tinggal aktifin aja triggersnya. Kita atur di fitur games turbo tepatnya, dan fitur ini tuh bisa diaktifin dengan menggeser tombol triggernya berbarengan. Jadi langsung aktif fitur namanya game space, bukan game turbo, dan di sini bakal kelihatan banget info-info kayak FPS counter, persentase performa dari CPU dan GPU, bahkan sampai suhu dari smartphone-nya. Kita juga bisa ngatur kualitas grafisnya, kualitas intensitas cahayanya kayak gimana, sehingga ya, dan juga kita bisa ngatur performance mode. Kita bisa bikin smartphone ini benar-benar rata kanan performanya. Jadi ya main game bakal jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Nah, pertanyaan dari kalian pasti ada nih satu nyempil ya. Panas nggak? Panas itu pasti, karena Snapdragon seri 8 ya memang udah terkenal dengan panasnya. Tapi ya, gue sempat ngobrol sama orang Qualcomm, sebenarnya Snapdragon seri 8 ini ya memberikan apapun yang kita mau. Performa kencang, efisiensi daya yang bagus gitu ya, charging yang cepat, otak yang sangat pintar gitu ya, bisa memproses banyak permintaan dalam sekali waktu. Tapi untuk urusan suhu yang panas, itu gimana vendor masing-masing merancang sistem pendingin yang benar. Nah, Xiaomi untungnya punya sistem pendingin yang ya bagus lah. Namanya Liquid Cool Technology 3.0, itu udah fitur yang terbaru, dan area pendinginnya pun jauh lebih luas daripada seri sebelumnya. Jadi ya secara overheat atau enggak, sebenarnya gimana kita sih main gamenya lama atau enggak. Panas itu relatif, tapi selama gue mainin smartphone ini ya anget-anget aja, nggak terlalu panas. Mungkin karena gue mainnya juga di dalam ruangan yang ber-AC, jadi nggak terlalu panas. Cuman pas gue nyobain sekali mainin di outdoor gitu ya, dengan ya lingkungan yang cukup panas, anget-angetnya masih terasa tapi di bagian layar. Di bagian belakang kurang ya. Masih nyaman lah buat dipegang smartphone ini untuk main game sekitar 10-15 menit. Non-stop masih enak, tapi untuk di atas 20 menit memang suhu panas di atas 40 derajat bakal kita dapetin ketika main game di smartphone ini. Nah, ngomongin fitur lainnya dari smartphone ini adalah charging.
Charging dari Poco F4 GT ini udah ngedukung 120 watt dan adapter chargernya ini unik banget. Kabelnya tuh kayak bengkok gitu, udah nggak lurus lagi. Jadi ya memungkinkan kita buat ngisi baterai smartphone sambil main game. Cuman ya nggak kayak Asus ROG Phone series kayaknya, atau gue belum nemu fiturnya. Tapi nggak ada fitur kayak mirip bypass charging gitu. Fitur yang membuat pengisian baterainya tuh seperti dibatasi agar suhu baterai nggak naik dan juga performa dari smartphone nggak turun karena ya suhunya yang naik itu. Mungkin ya secara fitur game Poco F4 GT ini memang nggak selengkap dari Asus ROG Phone 6. Nah, kalau soal charging ini udah pasti ngebut pakai banget sih. Ngebut banget ngecas di smartphone ini. Kurang dari 40 menit aja kita udah bisa ngisi baterai sampai penuh dari lowbat posisinya. Jadi ibaratnya kalau mau berangkat kerja ya tinggal mandi bentar juga baterai udah penuh gitu. Dan bisa dipakai hampir seharian karena ya secara PCMark juga perolehannya ya cukup bagus untuk battery testingnya. 10 jam 27 menit screen on time yang gue dapetin menggunakan PCMark. Nah, karena posisinya sebagai smartphone gaming, sebenarnya Poco F4 GT ini untuk kamera kurang ngigit sih. Kameranya kayak standar banget gitu ya. Makanya ini nggak disebut gue sebagai smartphone flagship Android, tapi flagshipnya cuma buat Poco aja. Kameranya serba terbatas kalau menurut gue. Kamera utamanya 64 megapiksel, ultrawide-nya 8 megapiksel, dan makro yang useless gitu ya, 2 megapiksel. Kamera utamanya nggak ada OIS, jadi ya cuma ngandelin AIS saja. Sementara untuk kamera depannya, untuk selfie 20 megapiksel. Secara kualitas ya so-so sih sebenarnya. Nggak bagus juga, nggak terlalu gitu ya, bagus banget juga nggak. Hasilnya ya detail, tetap kita dapetin detailnya bagus. Cuman kalau motret di saat cahaya lagi terang banget, itu hasilnya over brightness ataupun over exposure. Jadi nggak terlalu bisa dinikmati hasil fotonya. Dan pas gue foto-foto pakai smartphone ini, ketika gue lihat pemandangan bagus gitu ya, gunung, tapi pas di foto pakai smartphone ini kelihatannya kok gini gitu hasilnya, kayak warnanya tuh lebay pakai banget gitu. HDR-nya lebay, warnanya lebay, detailnya sih bagus ya, pas diperbesar masih bisa kita lihat dengan baik. Ultrawide-nya juga ya kualitasnya standar. Biasa aja sih, ultrawide kelas menengahnya Xiaomi lah ya. Dan untuk makro itu sayangnya nggak ada autofocus di kamera makronya, sehingga pas kita foto otomatis kita harus ngatur jarak dan juga menjaga agar tangan kita nggak goyang. Karena kalau goyang dan jaraknya nggak pas ya hasil foto makronya jelek. Sementara untuk kamera selfie ya bagus juga sih untuk kamera selfie, cuman kalau menurut gue sih hasilnya kadang terlalu terang, kadang juga terlalu gelap gitu. Dan untuk detailnya bagus, warnanya juga masih kelihatan natural, cuman ada kalanya warna wajah kita tuh kayak kelihatan lebay banget gitu. Apalagi kalau motret di kondisi cahaya yang ekstra terang. Kamera selfie-nya ya kalau untuk bagus atau enggak ya menurut gue bagus, tapi ya kekurangannya itu. Untuk kamera ya karena mungkin nggak jadi fokusnya Poco F4 GT kali ya, jadinya biasa aja banget sih untuk kualitasnya. Cuman untuk perekamannya sendiri di kamera smartphone ini udah support sampai 4K di 60 fps, which is itu bagus ya, 4K di fps yang tinggi. Jujur, gue pas ngambil review ini gue belum tahu harga dari Poco F4 GT ini. Cuman kalau ngeliat dari bisik-bisikan tetangga gitu ya, harganya sih udah pasti di bawah 10 juta ya. Ya masa sih Poco harga di atas 10 juta, bisa ngamuk Poco fans ya nggak sih? Dan kalaupun di bawah 10 juta ya smartphone ini mungkin bisa jadi smartphone Snapdragon 8 Gen 1 yang murah dan tersedia resmi di Indonesia. Nggak kayak Snapdragon 8 Gen 1 lainnya yang ya rata-rata mahal gitu ya. Yang murah sih ya Xiaomi 12 itu murah 9,9. Kalau Xiaomi 12 aja 9,9 udah pasti ini di bawahnya nih. Karena kan fiturnya nggak selengkap Xiaomi 12.
Untuk kalian yang nyari HP gaming, buat bener-bener buat ngegame gitu ya, ataupun minimal kalian pengen punya smartphone yang lancar lah buat segala kegiatan, Poco F4 GT memang bisa jadi salah satu pilihan ya. Cuman buat kalian yang nyari smartphone all-rounder, yang semuanya bagus gitu ya, ataupun semuanya ya di atas rata-rata, Poco F4 GT memang kurang bisa dijadikan pilihan utama. Karena ya tadi, kameranya kurang bagus sih kalau menurut gua untuk sebuah smartphone high-end gitu ya. Tapi untuk sebuah smartphone yang beneran performance, smartphone gaming yang kalian cari, Poco F4 GT memang bisa jadi pilihan utamanya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya smartphone ini jadi apa ya? Titik awal Poco lah merancang smartphone yang akhirnya beda gitu. Beda di sini harusnya bagus ya, bukan beda cenderung alay kayak smartphone seri sebelumnya gitu ya. Si Poco F4 GT ini lebih kelihatan beda, anti mainstream dibandingin dengan smartphone lain di kelasnya. Terus juga ya secara genggaman, secara pengalaman penggunaan juga enak buat dipakai sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata saat gua menjelaskan. Jangan lupa buat subscribe channel Uzone Indonesia, like videonya, kasih komen yang membangun biar kita makin semangat nih bikin video gitu ya. Nyalain loncengnya biar tahu informasi terupdate dari Uzone Indonesia. Dan satu lagi, selalu sehat dan tetap semangat.